Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Bersyukur malam hari ini kalau kita masih boleh bertemu kembali dalam satu ruang sosial media yang ada. Dan saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Dan kepada saudara semua, saya menyapa saudara yang hadir. Selamat datang, selamat kita bergabung kembali dalam pertemuan malam hari ini untuk kita boleh sama-sama dikuatkan lewat setiap firman. Sebab itu, saudara, sekali lagi selamat datang. Selamat kita bergabung kepada saudara yang hadir dalam live streaming maupun kepada saudara semua yang hadir secara siaran ulangnya nanti. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya akan mulaikan pertemuan kita. Dan akhirnya saya akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini, saudara. Bersama saya, Rizky Lakiling, orang hamba Tuhan yang masih Tuhan beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. 10-15 menit ke depan, mari kita sama-sama dikuatkan lewat setiap firman-Nya. Puji Tuhan, saudara. Saya akan mulaikan pertemuan kita. Saya akan awali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk satu kekuatan lagi yang Tuhan berikan malam hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri. Kami rindu untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Apapun yang mau Tuhan sampaikan, apapun yang mau Tuhan firmankan malam hari ini Tuhan. Bawa kami untuk kami bisa mengerti itu. Dan itu menjadi pegangan hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu dalam kami menerima firman-Mu malam hari ini. Berkati setiap kami yang hadir, yang ada, bahkan setiap jaringan sinyal yang ada juga Tuhan saja yang menolong melancarkan semuanya. Mau berdoa mengucap syukur, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara semua yang sudah hadir malam hari ini, Tuhan memberkati kita semua, baik yang dalam Instagram maupun Facebook yang ada. Langsung saja saya akan bacakan satu ayat buat kita semua yang hadir malam hari ini. Saya akan bacakan buat kita semua, saudara menyimak. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan malam hari ini bukan satu kebetulan saya boleh bagikan ayat ini kepada setiap kita semua. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita, kembali mengingatkan kepada kita untuk kita boleh bisa memiliki satu pengampunan kepada setiap saudara kita, kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni saudara. Kalau saya katakan kepada saudara dalam mengampuni, mungkin memang berat saudara rasanya. Mungkin saya katakan adalah suatu hal yang berat untuk bisa mengampuni kesalahan orang, yang dimana orang yang berbuat salah itu adalah kesalahannya yang bukan kesalahan yang biasa saja, tetapi satu perkara yang berat, yang besar mungkin. Mungkin sulit bagi kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan yang di luar dari batas, di luar dari kewajaran saudara. Tetapi akan sangat mudah bagi saudara dan saya kalau kita mengampuni seseorang yang kesalahannya itu kita anggap sebagai satu kesalahan yang wajar, yang mungkin kita tahu bahwa dia nggak tahu kalau hal itu adalah satu hal yang salah, yang mungkin kita tahu bahwa dia memang harus dibimbing ke arah yang lebih benar lagi.
Orang-orang yang melakukan salah yang demikian, yang masih sewajarnya, mungkin kita bisa sangat mudah mengampuni mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apabila ada seseorang melakukan satu kesalahan besar, melakukan satu kesalahan yang tidak wajar sepertinya, apalagi ada seseorang yang melakukan satu kesalahan yang secara sengaja dia lakukan itu kepada kita, apakah kita masih bisa mengampuni orang tersebut? Atau mungkin ada seseorang yang melakukan satu kesalahan besar kepada kita sampai mengakibatkan kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Mungkin juga bisa sampai mengakibatkan menghancurkan kehidupan kita. Apakah saudara masih bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan yang begitu besar kepada saudara? Apakah saudara masih bisa mengampuni setiap mereka? Rasanya sebagai manusia, saudara, berat. Mungkin memang berat rasanya untuk bisa mengampuni. Bahkan kalau kita sebagai manusia, pasti kita memiliki satu rasa di mana orang itu harus menerima ganjaran yang sama juga seperti apa yang aku alami saat ini. Sebagai manusia, gak sedikit orang yang memiliki rasa seperti itu. Saat ada orang yang berbuat salah kepada kita, pasti ada satu rasa di mana orang itu pun harus menerima ganjaran yang sama, yang setimpal dengan perbuatannya. Agar apa? Agar dia bisa tahu bagaimana rasanya diperlakukan demikian. Adakah di antara saudara yang sedang mengalami hal demikian? Atau mungkin adakah saudara yang pernah mengalami hal yang demikian? Orang berbuat salah kepada kita begitu besar, tetapi sangat sulit kita untuk bisa, sangat berat kita untuk bisa mengampuni mereka. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa dunia ini mengajarkan kepada kita, perbuatlah apa yang orang itu lakukan kepadamu, perbuatlah sama seperti itu juga kepada mereka. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Saat ada orang berbuat salah, kesalahannya yang sudah terlalu besar, yang dilakukan secara sengaja dalam hidup kita, maka yang dunia ajarkan adalah perbuatlah juga demikian terhadap orang itu. Itu yang dunia ajarkan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita apa? Ampuni mereka. Yesus mengajarkan kepada kita, ampuni mereka. Maka apa? Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni engkau. Haleluya. Rasanya sebagai manusia, mungkin sebagai orang yang belum menerima kasih Tuhan, memang berat rasanya untuk bisa mengampuni orang-orang yang demikian. Rasanya berat untuk bisa mengampuni orang-orang yang kesalahannya sangat fatal, sangat besar, sampai hampir mau menghancurkan hidup kita. Berat kita bisa mengampuni mereka. Tapi saudara, kalau seandainya saya tanya kepada saudara saat ini, bagaimana kalau ternyata saudaralah sendiri yang berada dalam keadaan yang demikian? Yang artinya, saudaralah yang melakukan kesalahan yang besar itu kepada orang lain. Apa yang menjadi respon saudara? Apa yang menjadi respon saudara saat saudara berada dalam satu keadaan di mana saudara melakukan kesalahan yang besar kepada orang lain, kepada saudaramu? Pasti besar harapan saudara untuk bisa diampuni oleh orang tersebut. Besar harapan saudara untuk bisa diampuni oleh mereka, bukan? Dan kalau orang itu sudah mengampuni kita, bagaimana rasanya kita bisa diampuni dari kesalahan kita? Pasti rasanya senang, bukan saudara? Bahagia, lega rasanya. Maka itu yang saya katakan kepada saudara, itu pun yang harus kita lakukan kepada mereka. Saat ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, kita pun ampunilah mereka. Maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Jangan kita egois. Jangan kita memiliki satu sifat yang egois. Saat saudara berbuat salah, saat kita berbuat salah kepada orang lain, kita ingin sekali rasanya untuk diampuni. Tetapi begitu keadaannya terbalik, saat orang itu yang melakukan kesalahan kepada kita, rasanya sulit untuk bisa mengampuni. Bahkan kalau perlu gak usah diampuni, karena sudah terlalu berat kesalahannya. Saudara harus ingat, dan saudara harus selalu ingat apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita.
Apa yang sudah Yesus lakukan buat kita? Bahwa kita ini sebagai manusia sudah terlalu sering menyakiti hati Tuhan. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Pasti kita semua pernah menyakiti hati Tuhan. Baik secara sadar maupun tidak kita sadari, kita pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita pun pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu pun sudah banyak yang kita lakukan dan itu tidak kita sadari. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Apakah Tuhan membuang saudara? Tidak. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita. Dengan penuh kasih, Tuhan justru malah selalu siap menunggu kita untuk kita datang kembali kepadanya, minta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Di dalam Tuhan, saudara, ada yang namanya pengampunan. Ada pengampunan yang Tuhan beri. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni kita, kesalahan yang mungkin gak bisa diampuni, Tuhan bisa mengampuni itu. Tuhan bisa mengampuni kesalahan kita. Kenapa kita gak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Alasan apa sehingga kita sulit untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain, saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Apa alasan saudara tidak bisa mengampuni orang lain? Memang kalau saudara katakan, Tuhan bisa mengampuni, saya bukan Tuhan, saya masih manusia, saya tidak sempurna, saya masih punya kesabaran yang terbatas adanya, saya bukan Tuhan, jangan samakan saya dengan Tuhan. Oke, kalau saudara katakan demikian, tetapi saya katakan bohong kalau saudara katakan saudara hidup di dalam Tuhan. Bohong saya katakan kalau saudara percaya Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara gak bisa mengampuni. Kalau saudara benar-benar seorang hidup di dalam Tuhan, kalau saudara benar-benar hidup mengasihi Tuhan, kalau saudara benar-benar seorang anak Tuhan, seorang pengikut Tuhan yang setia kepada Tuhan, maka pasti dalam hidup saudara ada yang namanya pengampunan. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, saudara, pasti kita memiliki yang namanya pengampunan untuk setiap mereka. Sebab itu saudara, saya katakan, saya bertanya kepada saudara, kesalahan besar apa yang tidak bisa kita ampuni? Bahkan kalau boleh saya katakan, tidak ada satu kesalahan besar pun yang tidak bisa diampuni. Semua bisa diampuni. Kalau orang tersebut datang kepada kita meminta ampun, maka kita harus melepaskan pengampunan. Agar apa? Agar Tuhan pun mengampuni kita saat kita datang kepada Tuhan meminta ampun. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, maka saat kita datang kepada Tuhan kita minta ampun, maukah saudara tidak diampuni kesalahan saudara? Sebab itu saudara, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Ampunilah mereka seperti Tuhan juga mengampuni kehidupan kita. Haleluya. Ketahuilah saudara bahwa dosa kita sudah terlalu besar, sudah sangat mustahil rasanya bisa diampuni. Tapi Yesus mau menebus dosa kita. Dia mengampuni setiap kehidupan kita. Harusnya ini menjadi dasar kita untuk kita bisa mengampuni saudara kita. Menjadi dasar kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Bahkan salah satu murid Yesus mengatakan demikian, saudara, yang bernama Petrus. Dia bertanya kepada Yesus. Petrus katakan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Petrus katakan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Yesus katakan apa? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, tapi sampai berapa? Sampai 70 kali 7 kali. Bukan sampai 7 kali aja, tapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa saudara? Artinya lepaskanlah pengampunanmu tanpa engkau menyimpan rasa dendam. Lepaskanlah pengampunanmu tanpa ada hal-hal lain yang tidak baik yang mengikuti di belakangnya. Lepaskanlah pengampunanmu sepenuhnya kepada setiap saudara kita. Jangan setengah-setengah melepaskan pengampunan. Saya mengampuni dia, tapi saya mengampuni orang itu, tapi saya mengampuni kakak saya, tapi saya mengampuni orang tua saya.
Tapi saya mengampuni anak saya, tapi lepaskanlah pengampunan yang sepenuhnya kepada setiap mereka, sekalipun mereka berbuat salah besar kepada kita. Ingat, Yesus saja sudah bisa mengampuni kita. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita pun harus memiliki yang namanya pengampunan itu. Agar apa? Agar orang-orang boleh melihat bahwa ada kasih Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan yang hidup di dalam kita itu boleh mereka lihat, boleh mereka nikmati, boleh mereka alami pun itu di dalam hidup mereka. Sebab itu saudara, mari jika ada orang-orang saudara kita melakukan kesalahan kepada kita, Tuhan mengajarkan kita untuk kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Semua kesalahan bisa diampuni kalau mereka datang kepada saudara dan meminta ampun. Begitupun hal yang sama saat kita melakukan hal kesalahan di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bersujud di hadapan Tuhan, minta ampun, maka Tuhan pun akan mengampuni saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya baca lagi firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Haleluya saudara. Sebab itu ampunilah setiap apapun yang bersalah dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni mereka, sia-sia kita berdoa. Karena yang Yesus ajarkan adalah sebelum kita berdoa, kita harus bisa mengampuni dulu orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Maka apa saja yang kamu minta di dalam nama Yesus lewat doamu, itu pasti Tuhan akan memberikannya kepada saudara. Itu yang Tuhan katakan. Sebab itu saudara, mari kita memiliki satu pengampunan kepada saudara kita. Bahkan kepada saudara kita yang ada di luar, yang di luar dari agama Kristen. Kita bisa mengampuni setiap mereka agar mereka boleh melihat ada kasih Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Haleluya, amin firman Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya tidak panjangkan, tapi biarlah kita boleh menerima kekuatan Tuhan malam hari ini. Apapun firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, mungkin itu tidak sesuai dengan keadaan saudara, tetapi terima itu. Biarlah itu bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekeliling saudara. Mungkin saat itu juga mereka membutuhkannya. Sebab itu saudara, mari saat kita sudah terima kekuatan Tuhan, kita bagikan itu kembali untuk menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini kebenaran firman-Mu. Hamba sudah sampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan bekerjalah dalam hidup mereka lewat setiap firman-Mu, apapun yang menjadi pesan Tuhan dalam setiap hidup mereka, biarlah mereka boleh menangkap itu dan menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akhiri dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat waktu saudara yang saudara sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali besok malam saudara. Di jam yang sama, jam 10:30 malam. Baik Facebook maupun Instagram yang ada. Akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat saudara. Tuhan ada besertamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.